Baiklah sahabat Jajan Inspirasi yang saya hormati, pada kesempatan ini Jajan Inspirasi akan melakukan podcast bersama penyuluh agama Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran. Jadi pada kesempatan hari ini temanya adalah Tanya Kabar Penyuluh. Saksikan aktivitas podcast pada kesempatan hari ini. Semoga memberikan manfaat terkhusus untuk umat Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran, untuk para pemuda Kabupaten Pesawaran, dan para penyuluh non-PNS yang ada di Kabupaten Pesawaran. Simak baik-baik Tanya Kabar Penyuluh pada kesempatan hari ini melalui Jejak Inspirasi. Saya penyuluh ya Bante ya. Ya. Saya saat ini karena pandemi selama 2 tahun ini juga lumayan berkurang lah ya Bante. Aktivitas di wihara itu memang berkurang. Masalah kegiatan di wihara-wihara, puja bakti umat yang keliling juga berkurang. Jadi ya agak santai memang terus terang ini 2 tahun ini. Agak santai ya Pak. Tetapi walaupun ini sering berkunjung ke pengurus-pengurus wihara karena ketemu dengan umat secara tatap muka memang sekarang kemarin ini selama 2 tahun tidak memungkinkan Bante, karena ya dapat himbauan dari pemerintah memang tidak diperbolehkan. Iya. Kalau bisa memang harus lewat online begitu ya. Sedangkan di kampung itu ya kendalanya banyak Bante. Iya. Ada kendala sinyal, kendala ya teknologi yang jelas Bante. Di samping itu Bante, karena kemarin juga pandemi ini membuat yang positif bagi saya mungkin gitu ya Bante ya. Kami juga membuat channel YouTube karena keterbatasan nggak bisa tatap muka dalam memberikan layanan bimbingan penyuluhan. Iya Pak. Makanya kami berusaha mencoba dengan media YouTube gitu Bante. Saya membuat channel YouTube namanya Siswa Buddha, juga saya lakukan itulah untuk supaya pesan-pesan itu bisa sampai ke umat walaupun tidak tatap muka begitu Bante. Ya baik, luar biasa ya Pak Kesit selaku penyuluh, selain memberikan pelayanan ternyata masih bisa menyempatkan waktu untuk membuat konten YouTube. Dan saya beberapa waktu ini setelah mencoba untuk menonton ya, telah membuka untuk channel Siswa Buddha punya Pak Kesit, penyuluh agama Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan saya melihat itu isinya bagus-bagus sekali Pak Kesit, dan banyak sekali pesan-pesan atau dhamma-dhamma yang begitu luar biasa yang tentunya umat Buddha di Kabupaten Pesawaran dapat untuk menontonnya. Jadi para umat Buddha yang terkhusus ada di Kabupaten Pesawaran dan seluruh umat Buddha di Indonesia, saya mengharapkan Anda untuk bisa mendukung channel dari Pak Kesit, penyuluh agama Buddha dari Kabupaten Pesawaran, yaitu dengan nama Siswa Buddha. Nanti akan saya letakkan link YouTube dari Pak Kesit, seorang penyuluh agama Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran, dengan nama channelnya yaitu Siswa Buddha. Mengajak pemuda di lingkungan kami, karena saya ingin memberikan contoh dulu. Kalau ini berhasil nanti baru kami sampai ke yang lain sebenarnya begitu. Tapi ya memang itu pemuda kadang-kadang kurang semangat mungkin gitu ya, karena belum kelihatan hasilnya. Saya pengen mereka itu ayo loh kita jadi YouTuber gitu. Iya. Buat film pendek untuk umat Buddha khususnya ya Pak ya. Iya benar. Saya pengen sebenarnya itu nilai-nilai dinilai di Dhammapada Atthakatha. Ya, kalau kita buat film pendek begitu sebenarnya sudah luar biasa Pak. Iya. Jadi kami ingin sebenarnya pemuda kita ini, pemuda khususnya Buddha ya Pak ya, bisa membuat film-film pendek dengan cerita ambil di Dhammapada Atthakatha. Selain kita membuat pelajaran ke umat, itu juga untuk pendapatan mungkin katakan, karena saya lihat dulu ini tradisi ya, mengatakan tradisi ya, tradisi kenduren katakan gitu ya Pak ya. Dulu umat Buddha masih pakai ingkung gitu ya, atau motong ayam. Itu sekarang juga sudah mulai ditinggalkan. Jadi ketika berdana makanan ke tetangga begitu dengan kenduren gitu ya Pak ya. Sekarang tidak ada lagi potong ayamnya atau ingkungnya itu nggak ada lagi, digantikan dengan telur. Itu menurut saya sudah perkembangan luar biasa Pak, karena memang tujuan kita kan membangun spiritual umat lah, atau
melakukan perbuatan baik tapi tidak menyakiti yang lain. Itu harapan umat Buddha, harapan agama Buddha kan seperti itu ya. Ada nggak sih suka duka di dalam melayani atau melakukan pelayanan sebagai seorang penyuluh agama Buddha? Kalau sukanya tentunya banyak Bante ya. Saya mendapatkan hal-hal yang baru yang jelas. Hal-hal yang baru, ketemu dengan karakter orang-orang yang berbeda-beda dari setiap wihara. Itu saya menambah menambah pengalaman lah menghadapi karakter orang-orang ini. Itu suka saya. Kesukaan sukanya di situ salah satunya itu. Terus sukanya lagi kalau datang ke wihara kok umatnya banyak, ya itu kepuasan gitu. Terus salah satu yang membuat saya merasa senang gitu ya Bante. Ketika diminta bantu dan itu berhasil. Itu yang saya puas, saya merasa puas lah gitu ya. Baiklah sahabat Desa Inspirasi, pada kesempatan hari ini sahabat Desa Inspirasi kehadiran tamu yang luar biasa. Jadi Desa Inspirasi pada kesempatan ini akan melakukan podcast yaitu Tanya Kabar Penyuluh. Jadi hari ini Desa Inspirasi mengundang seorang yang sangat luar biasa yaitu seorang penyuluh. Di sini adalah Bapak Kesit. Beliau adalah seorang penyuluh agama Buddha yang berdomisili di Provinsi Lampung, khususnya di daerah Kabupaten Pesawaran. Tentu ini adalah hal yang sangat penting. Podcast ini adalah kegiatan yang tentunya nanti akan memberikan informasi banyak hal, terkhusus untuk seluruh umat Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran. Apa kabar Pak Kesit? Baik, Bante. Ya, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kesit. Iya, Bante. Ya, kabarnya sehat ya Pak Kesit ya? Ya, sehat Bante, sehat. Ya, Pak Kesit, terima kasih banyak sekali lagi sudah mampir di Jejak Inspirasi melalui virtual ini, podcast kegiatan ini. Ya, Pak Kesit, pada kesempatan hari ini, tadi saya sudah memperkenalkan, Pak Kesit adalah seorang penyuluh agama Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nah, Pak Kesit, saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Pak Kesit sebagai seorang penyuluh di Kabupaten Pesawaran. Pak Kesit, untuk saat atau akhir-akhir ini kesibukannya apa ya, Pak Kesit? Oke, Bante. Kalau kesibukan sih memang tugas saya penyuluh ya, Bante ya. Ya. Saya saat ini karena pandemi selama 2 tahun ini juga lumayan berkurang lah ya, Bante. Aktivitas di wihara itu memang berkurang. Masalah kegiatan di wihara-wihara, puja bakti umat yang keliling juga berkurang. Jadi ya sekarang agak santai memang terus terang ini 2 tahun ini kerjanya. Tetapi walaupun itu sering berkunjung ke pengurus-pengurus wihara karena karena ketemu dengan umat secara tatap muka memang sekarang kemarin-kemarin ini selama 2 tahun tidak memungkinkan Bante, karena ya dapat imbauan dari pemerintah memang tidak diperbolehkan. Kalau bisa memang harus lewat online begitu ya. Sedangkan di kampung itu ya kendalanya banyak Bante. Ada kendala sinyal, kendala ya teknologi yang jelas Bante. Jadi selama ini kami seringnya berkunjung dengan pengurus wihara saja, pengurus wihara sharing-sharing tentang pembinaan umat itu Bante. Ya Pak Kesit, artinya selama ini masih sebagai seorang penyuluh aktivitas meskipun di masa pandemi di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung, juga kita harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi ternyata Pak Kesit bisa menyempatkan waktu untuk datang, mungkin bertemu dengan para pengurus wihara. Ya, ini adalah sebuah pengabdian ataupun pelayanan yang sangat luar biasa. Artinya Pak Kesit meskipun di masa pandemi ini tetap berusaha sebagai seorang penyuluh, tetap sebisa mungkin untuk memberikan pelayanan ya Pak Kesit ya. Ya Bante ya. Nah kebetulan ini sudah 1 bulan ini Bante. Ya. Kami juga di Pesawaran khususnya ini sudah mulai aktif kembali.
Baik, intinya Pak Kesit selaku penyuluh meskipun di masa pandemi ini dan tentunya banyak kendala, tetapi sebisa mungkin tetap masih melaksanakan pelayanan, misalkan dengan bertemu ketua wihara atau pengurus wihara itu tetap masih dilakukan. Artinya sebagai seorang penyuluh masih tetap harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya Pak Kesit ya. Ya betul Bante. Ya. Di samping itu Bante, karena kemarin juga pandemi ini membuat apa ya, hal yang positif bagi saya mungkin gitu ya Bante ya. Kami juga membuat channel YouTube karena keterbatasan nggak bisa tatap muka dalam memberikan layanan bimbingan penyuluhan. Ya, Pak. Makanya kami berusaha mencoba dengan media YouTube gitu Bante. Saya membuat channel YouTube namanya Siswa Buddha, juga saya lakukan itulah untuk supaya apa ya, pesan-pesan itu bisa sampai ke umat walaupun tidak tatap muka begitu Bante. Ya baik, luar biasa ya Pak Kesit selaku penyuluh, selain memberikan pelayanan ternyata masih bisa menyempatkan waktu untuk membuat konten YouTube. Dan saya beberapa waktu ini setelah mencoba untuk menonton ya, telah membuka untuk channel Siswa Buddha punya Pak Kesit, penyuluh atau Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan saya melihat itu isinya bagus-bagus sekali Pak Kesit, dan banyak sekali pesan-pesan atau dhamma-dhamma yang begitu luar biasa yang tentunya umat Buddha di Kabupaten Pesawaran dapat untuk menontonnya. Jadi para umat Buddha yang terkhusus ada di Kabupaten Pesawaran dan seluruh umat Buddha di Indonesia, saya mengharapkan Anda untuk bisa mendukung channel dari Pak Kesit, penyuluh atau Buddha dari Kabupaten Pesawaran, yaitu dengan nama Siswa Buddha. Nanti akan saya letakkan link YouTube dari Pak Kesit, seorang penyuluh agama Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran dengan nama channelnya yaitu Siswa Buddha. Jadi nanti tolong kita sama-sama dukung, kita sama-sama untuk subscribe, jangan lupa komen dan tentunya share para sahabat jejak inspirasi, juga sahabat Siswa Buddha untuk terus senantiasa mendukung aktivitas yang positif ini. Oke, Pak Kesit, jadi selain sebagai seorang penyuluh, kesibukannya memberikan pelayanan dan sebagainya, tadi disebutkan bahwa telah membuat channel ya, membuat channel YouTube. Salah satu motivasi utama membuat channel YouTube itu apa sih Pak Kesit? Salah satunya ya, sebelumnya memang kami dari kantor ada pelatihan apa ya, media IT gitu ya Bante ya, memberikan pelayanan lewat media sosial. Nah kemudian memang di masa pandemi ini saya rasa memang perlu membuat itu supaya pesan-pesan yang kami sampaikan itu sampai, karena ya pandemi ini memang membatasi untuk bertemu ya Bante ya, makanya kami terus termotivasi untuk itu, untuk membuat channel itu Bante. Supaya umat bisa menerima walaupun nggak ketemu gitu, menerima pesan-pesan dhamma. Ya benar sekali ya, artinya ini ya, sangat luar biasa sekali. Pak Kesit ini ternyata orangnya kreatif ya. Saya melihat tidak hanya konten YouTube yang dilakukan oleh Pak Kesit sebagai seorang penyuluh yang harus mengayomi umat Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran, beliau ternyata juga banyak keterampilan. Saya beberapa kali melihat di Facebook Pak Kesit itu beliau juga bisa membuat atau merakit pesawat terbang. Itu luar biasa ya Pak Kesit ya. Artinya ternyata beliau itu orang yang multi talenta ya. Artinya para pemuda dan para umat Buddha harus bisa belajar dari Pak Kesit. Beliau itu sangat luar biasa terampil ya. Pak Kesit mungkin bisa dong memberikan motivasi untuk teman-teman, untuk para pemuda, supaya atau khususnya untuk seluruh umat Buddha di Kabupaten Pesawaran, apa sih sebenarnya yang harus dijalankan dalam kehidupan saat ini. Saya melihat karena Pak Kesit itu banyak keterampilan ya. Selain menjadi seorang penyuluh yang harus punya tanggung jawab besar, ternyata beliau juga sebagai kepala rumah tangga juga harus bertanggung jawab besar, tapi di lain itu beliau juga bisa menjadi orang yang sangat terampil. Nah, itu hal yang sangat luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalamannya begitu. Ini pengalaman tentang apa Pak Teh? Yang tadi, maksudnya keterampilan dalam kehidupan itu supaya nanti para pemuda itu bisa ikut serta. Jadi sebagai seorang manusia itu kita harus seperti apa sih sesungguhnya gitu Pak? Oh iya Bante. Ya beberapa waktu lalu ya sebenarnya Bante ya, di lingkungan kami sebenarnya juga saya sudah berusaha mengajak pemuda di lingkungan kami, karena saya ingin memberikan contoh dulu
Kalau ini berhasil nanti baru kami sampaikan ke yang lain sebenarnya begitu Bante. Tapi ya memang itu pemuda kadang-kadang apa ya kurang semangat mungkin gitu ya karena belum kelihatan hasilnya. Saya pengen mereka itu ayo loh kita jadi YouTuber gitu. Iya. Buat film pendek untuk umat Buddha khususnya ya Bante ya. Iya benar. Saya pengen sebenarnya itu nilai-nilai dinilai di Dhammapada Atthakatha. Kalau kita buat film pendek begitu sebenarnya sudah luar biasa Bante. Iya benar. Jadi kami ingin sebenarnya pemuda kita ini, pemuda khususnya Buddha ya Bante ya, bisa membuat film-film pendek dengan cerita ambil di Dhammapada Atthakatha. Selain kita membuat pelajaran ke umat, itu juga untuk untuk pendapatan mungkin katakan begitulah. Dari untuk pemuda itu sendiri. Jadi memang harus perlu kreatif ini pemuda sebenarnya. Tapi ya karena belum ada yang berhasil di lingkungan sini mungkin gitu ya Bante. Makanya ya agak kurang semangat begitu. Makanya saya juga siswa Buddha ini salah satunya sebenarnya saya ingin sekali menunjukkan ke mereka kalau seandainya berhasil, ayo lo kita buat gitu. Oke Pak, jadi tidak hanya siswa Buddha, nanti jejak inspirasi juga ingin ikut serta mendukung Pak. Jika bisa, mari kita sama-sama dukung, karena saya juga Biku Badranata, saya juga dari Pesawaran, jadi sebisa mungkin jika memang membutuhkan dukungan, apapun itu, jejak inspirasi siap mendukung. Artinya, saya sangat setuju sekali atas pendapat dari Pak Kesit, bagaimana seorang pemuda Buddhis harus bisa terampil, harus bisa kreatif, harus bisa berkembang. Ya artinya memang kita tidak bisa membohongi, khususnya Anda sebagai umat rumah tangga, di dalam setiap kehidupan pasti membutuhkan ya perekonomian, membutuhkan materi untuk bisa bertahan hidup dan sebagainya. Salah satunya di masa-masa seperti ini, di mana juga eranya adalah era 4.0, ya era digital semakin luar biasa maju. Artinya kita harus bisa mengikuti perkembangan, mengikuti perubahan yang begitu cepat. Nah, dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Kesit yang luar biasa. Jadi para pemuda Buddhis dan seluruh umat Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran harus bisa meneladani, harus bisa mencontoh, dan ayo ikut serta mendukung apa yang menjadi cita-cita yang luar biasa dari siswa Buddha ataupun dari Pak Kesit sebagai seorang penyuluh agama Buddha. Oke, Pak Kesit, banyak, meskipun baru sebentar ini sudah sangat luar biasa ya perbincangan kita. Saya ingin tanya lagi, gimana Pak kabar umat Buddha di Kabupaten Pesawaran saat ini? Kabarnya seperti apa? Kalau umat Buddhanya ya sekarang baik-baik saja Bante, perkembangannya juga sudah. Ya saya merasakan sih perkembangan dalam arti spiritualnya sudah ada peningkatan menurut saya ya Bante ya. Karena apa? Saya lihat dulu ini tradisi ya, mengatakan tradisi ya Bante. Tradisi kenduren katakan gitu ya Bante. Dulu umat Buddha masih pakai ingkung gitu ya, atau motong ayam. Itu sekarang juga sudah mulai ditinggalkan Bante. Jadi ketika berdana makanan ke tetangga begitu dengan kenduren gitu ya Bante ya. Sekarang tidak ada lagi potong ayamnya atau ingkungnya itu nggak ada lagi, digantikan dengan telur. Itu menurut saya sudah perkembangan luar biasa Bante, karena memang tujuan kita kan membangun spiritual umat lah, atau melakukan perbuatan baik tapi tidak menyakiti yang lain. Itu harapan umat Buddha, harapan agama Buddha kan seperti itu ya Bante. Nah ini menurut saya apa yang terjadi di Pesawaran ini ya sudah kelihatan berkembang dalam sisi spiritualnya Bante. Luar biasa. Salah satunya itu menurut saya. Wah, luar biasa ya Pak Kesit. Artinya saya juga turut senang ya, turut bergembira bahwa mendengar berita yang sangat luar biasa ini, bahwa umat Buddha di Kabupaten Pesawaran juga sudah mulai berkembang, meskipun masih melewati masa-masa sulit, di mana masa pandemi juga masih berlangsung, tetapi ternyata mampu untuk tetap meningkatkan kualitas batin melalui Dharma ini. Nah Pak Kesit, selain perkembangan yang sudah diungkapkan begitu luar biasa, saya juga ingin mendengar sebenarnya sebagai seorang penyuluh atau di dalam melakukan pelayanan pembinaan, apa sih Pak kendala-kendala yang menurut Pak Kesit itu paling sulit untuk dilakukan? Kendala-kendala apa sih di dalam melakukan pelayanan itu yang paling sering terjadi? Kalau kendalanya sebenarnya
pesawaran ini kalau dibilang kendala secara apa ya, mungkin secara geografis ya Bante ya, ini sebenarnya minim kendala sebenarnya di pesawaran. Minim kendala. Cuma ya minim kendala menurut saya karena dekat-dekat ini biaranya setiap desa ada gitu ya kalau kendalanya. Cuman ini menurut saya yang menjadi beban untuk saya bangkit dari Bante. Pemuda ini karena saya lihat waktu masih anak-anak, masih tergabung dengan Gabi atau sekolah minggu itu mereka masih aktif di biara begitu ya. Tapi begitu menginjak masa remaja, SMP, SMA itu sudah apa ya, enggan untuk datang ke wihara. Harapan kami sebenarnya mereka menganggap wihara itu rumah keduanya lah begitu. Ayo loh kita walaupun belajar bersama, pengen saya juga di wihara, ayo kita belajar bersama. Harapan kami sebenarnya itu. Cuman apa ya, saya telusuri apa ya, karena saya pernah gini Bante, maksud saya pernah karena saya punya tim penyuluh non PNS gitu ya Bante ya. Dulu pernah saya membuat gebrakan, saya kasih tugas penyuluh non PNS ini untuk membentuk wadah supaya membuat kegiatan tersendiri. Jadi tiap malam terserah malamnya ditentukan sendiri, tapi kegiatan itu khusus pemuda. Karena saya lihat memang pemudanya ini ya Bante yang masih kurang semangat gitu ya. Tapi juga beberapa kali terus turun lagi, ya itulah kondisi di sini. Kalau kendalanya sebenarnya tidak begitu banyak Bante, masalah kendala secara geografis memang kita minim kendala. Yang kadang-kadang kendala ada saja Pak ya Bante ya, cuma miskomunikasi antar pengurus itu wajar lah. Tapi itu saya anggap bukan kendala lah itu gitu. Iya benar. Ya artinya sangat luar biasa sekali ya, bahwa saya juga beberapa waktu sebelum saya pindah domisili di Jakarta, saya juga sering melakukan pelayanan ke daerah, mungkin juga sempat beberapa kali bersama Pak Kesit ya. Saya melihat memang umat Buddha di Pesawaran itu orangnya ya juga mau untuk terus punya semangat, juga semangatnya luar biasa di dalam belajar ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di wihara. Ya artinya mampu saling mendukung mungkin antara penyuluh dengan umat Buddha, antara sangga dengan umat Buddha, juga mampu saling bekerja sama dengan sangat baik. Nah, Pak Kesit di sini tentu Pak Kesit sebagai seorang penyuluh agama Buddha di Kabupaten Pesawaran, tentu yang namanya sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang pelayan itu ya pasti ada suka dukanya loh, pasti ada suka dukanya kan dalam pelayanan. Nah kira-kira apa sih Pak Kesit kalau boleh tahu ada nggak sih suka duka dalam melayani atau melakukan pelayanan sebagai seorang penyuluh agama Buddha? Kalau sukanya tentunya banyak Bante ya. Saya mendapatkan hal-hal yang baru yang jelas. Hal-hal yang baru, ketemu dengan karakter orang-orang yang berbeda-beda dari setiap wihara. Itu saya menambah menambah pengalaman, mungkin pengalaman lah menghadapi karakter orang-orang ini, itu suka saya. Kesukaan sukanya di situ salah satunya itu. Terus sukanya lagi kalau datang ke wihara kok umatnya banyak, ya itu kepuasan gitu. Terus salah satu yang membuat saya merasa senang gitu ya Bante, ketika diminta bantu dan itu berhasil, itu yang saya puas, saya merasa puas lah gitu ya. Karena beberapa 2 tahun yang lalu ya Bante ya kira-kira ini tentang program sertifikat tanah wihara. Itu juga mengalami jadi melakukan perjuangan yang luar biasa. Nah itu memang terus terang saya yang ngurusin Bante. Jadi saya cuma minta ke pengurus wihara menyiapkan berkasnya, saya yang ngurus ke sana. Itu tantangannya luar biasa Bante. Karena BPN sendiri menyampaikan belum pernah membuat sertifikat untuk wihara. Jadi mereka juga masih awam, kami juga awam, jadi
ketika saya tanya mereka juga bingung, tanya ke atasnya lagi. Jadi itu perlu 2 tahun prosesnya, tapi syukur ya Bante ya, sekarang sudah selesai. Nah itu saya merasa puas itu ketika apa yang ditugaskan ke saya berhasil, itu kepuasan bagi saya. Tapi Bante ada juga yang belum puasnya ya Bante ya. Ini ada PR juga masalah sertifikat wihara, karena di Pesawaran hanya 3 wihara Bante yang belum punya sertifikat sekarang. Nah ini mau ngurus kembali, tapi juga karena masih pandemi kemarin, nah ini belum bisa diurus. Ini juga merasa terbebani saya Bante terus terang. Karena apa ya, sudah dikasih mandat tapi belum selesai, itu jadi beban menurut saya gitu. Gitu. Karena pandemi ini memang ya kita semua bisa memaklumi lah intinya Pak. Masa pandemi ini semua harus bisa memaklumi ya, karena tidak hanya di daerah tetapi di kota-kota besar, bahkan di dunia pun masih mengalami hal itu. Tapi kabar baiknya bahwa sampai saat ini kita sudah bisa untuk mulai aktif kembali ya Pak, meskipun tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oke Pak Kesit yang saya hormati, bahwa saya sangat paham bahwa Pak Kesit sebelum di Pesawaran juga pernah melakukan pembinaan atau menjadi penyuluh di Lampung Barat kalau tidak salah ya Pak Kesit ya. Nah di Lampung Barat, nah tentu kan betul. Berbeda kalau di Pesawaran dan Lampung Barat ya. Kalau di Lampung Barat itu kan kalau nanti ditanya tentang apa namanya kesan pesannya dan sebagainya, tentu repot, karena beberapa kali saya juga pernah ke sana. Kalau saya melihat wiharanya itu banyak yang di atas gunung ya Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Kesit kisah itu, dan nanti ini menjadi gambaran umat Pesawaran, di mana bahwa umat Pesawaran itu lebih dekat dengan penyuluh, bisa lebih dekat dengan sangga, karena mungkin perlintasannya atau jalurnya lebih mudah ketimbang di Lampung Barat yang tentunya mungkin Pak Kesit jauh lebih tahu di situ. Nah, kesan pesannya ketika mungkin bisa nanti menjadi satu motivasi untuk umat Pesawaran supaya aku harus jauh lebih semangat begitu, Pak Kesit. Seperti apa? Ya, kalau di Lampung Barat memang kendalanya geografisnya ya. Memang pegunungan, jalannya juga kalau hujan itu ya pasti kita nggak, kalau bukan trail ya motornya bukan trail, kita nggak bisa jalan Pak. Pengalaman saya pernah dulu bawa rombongan biku ke Wihara Giri Santiloka. Ya Bante, saya biku itu saya bonceng ya jatuh ya kotor, juga cuma bawa satu tapi kotor. Itu pengalaman saya yang waktu bawa Bante sampai jatuh karena memang ya saya nggak ahli juga bawa motor di pegunungan. Itu memang bisa kendalanya lebih banyak dibanding Pesawaran. Geografisnya ya pegunungan, jalan. Pasti kalau sudah sampai sana pasti nggak bisa PP Bante, nggak bisa pulang. Harus nginep ya Pak ya? Harus nginap. Iya. Kalau di sana begitu. Aki pulang ke malam, sedangkan namanya hutan-hutan nginap. Karena sampai tadi minim kendala lah. Tinggal umatnya, ayo kita jadikan wihara ini rumah kedua. Ayo kita sering kumpul. Harapan kami sebenarnya itu. Kompak lah katanya. Iya, ini memang harapan kita semua ya. Mungkin harapan sebagai seorang penyuluh, juga harapan kita sebagai sangga, tentunya mengharapkan umat itu bisa kompak, bisa benar-benar punya semangat untuk diwihara. Terlebih dengan pengalaman Pak Kesit di Lampung Barat itu, mungkin kalau dihitung dengan jari itu bisa untuk pelayanan sangganya, mungkin karena jauh ya, jarak tempuh jauh dan perjalanannya juga sangat sulit, lebih mudah. Artinya Pesawaran punya peluang besar untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih intensif ya Pak. Artinya kepada seluruh umat Buddha yang ada di Pesawaran, jangan mengeluh, ya harus punya semangat, harus bergembira tentunya, harus bersyukur ada Pak Kesit sebagai seorang penyuluh yang punya perhatian lebih, yang punya perhatian luar biasa. Bahkan Anda dibuatkan channel Siswa Buddha ini di masa pandemi. Ya kalau penyuluhnya tidak kreatif seperti ini, ya tentu umat Buddhanya tidak bisa berkembang. Dan tadi beliau menyatakan bahwa ternyata umat Buddha di Kabupaten Pesawaran telah berkembang. Itu adalah salah satu upaya yang telah beliau lakukan tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran. Oke, Pak Kesit, sebelum kita akhiri aktivitas podcast perbincangan kita pada kesempatan hari ini, Pak Kesit, saya ingin meminta kepada Pak Kesit untuk memberikan pesan
memberikan pesan kepada umat Buddha secara keseluruhan yang di Kabupaten Pesawaran, juga pesan untuk pemuda di Kabupaten Pesawaran, dan jika bisa, karena Pak Kasih tentu sebagai seorang penyuluh, juga ada penyuluh-penyuluh non-PNS, mungkin juga bisa diberikan pesan, supaya nanti semuanya bisa saling terkoneksi, mampu saling berkolaborasi, mampu saling mendukung satu sama lain, sehingga umat Buddha di Kabupaten Pesawaran ini menjadi semakin berjaya. Monggo Pak Kasih. Baik, pesannya, mari kita kompak, semangat. Saya ulang lagi, jadikan Wihara Hikmah kedua. Harapan kami itu pesannya. Terus satu lagi, ketika ada gesekan-gesekan, jangan rebut benar. Mari kita rebut salah aja lah, Bantilah. Kalau udah rebut salah, biasanya ya pasti selesai masalah itu. Ya Pak Kasih, terima kasih banyak Pak Kasih atas pesannya. Intinya kepada seluruh umat Buddha Pesawaran, secara umum seluruh umat Buddha, pemuda dan penyuluh non PNS juga harus tetap kompak, harus tetap semangat, terlebih harus kreatif. Ya intinya saling mendukung satu sama lain. Mari kita bisa berjalan bersama, bergandeng tangan bersama. Ya tentunya saling menyemangati satu sama lain, sehingga segala hal yang kita lakukan, khususnya adalah terhadap keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga umat Buddha Kabupaten Pesawaran senantiasa semakin maju di dalam Dhamma, tetap berjaya, dan semoga segala berkah, usia panjang, kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan senantiasa menyertai. Oke, terima kasih untuk sahabat siswa Buddha, juga sahabat jejak inspirasi. Semoga kita semua mampu saling mendukung satu sama lain. Semoga sukses selalu untuk Anda.